واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، معاشر المسلمين, ikhwani fid din wa akhwati fillah, Bapak Ibu jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita kembali mengucapkan syukur dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Alhamdulillah, yang mana pada malam hari ini Allah masih mudahkan kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki, melambaikan tangan, datang ke dalam masjid yang kita cintai ini, rumah Allah ini, dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita. Alhamdulillah, tadi sholat maghrib berjamaah. Kemudian kewajiban kita yang selanjutnya adalah mempelajari ilmu agama, sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau meriwayatkan hadis ini. Rasulullah bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hukumnya wajib, fardu, atas seluruh orang-orang yang beriman, baik yang laki-laki termasuk yang perempuan. Karena kewajiban mengamalkan agama secara umum ini sama antara laki-laki dan perempuan, kecuali nanti ada dalil yang mengkhususkan hanya wajib untuk laki-laki saja dan tidak untuk perempuan, semisal sholat Jumat. Kalau sholat Jumat ini hanya wajib bagi kaum laki-laki. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian ketika kita belajar ilmu agama, ini adalah tanda apa Pak? Tanda Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Berarti Allah menginginkan hidayah untuk kita. Karena hidayah tersebut ada teori, ada praktek. Yang teori bisa kita pelajari, yang praktek hanya Allah yang memberikan kekuatan bagi kita. Jadi kita menuntut ilmu sekarang ini Pak, ini mempelajari praktek teori dari hidayah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi kapan orang itu dikatakan muhtad, mendapatkan hidayah Pak? Ketika praktek sesuai dengan teori. Teorinya apa Pak? Teorinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Teorinya adalah bahwasanya setiap yang kita lakukan harus sesuai dengan hukum-hukum Allah, syariat Allah. Jadi kalau seandainya sudah sesuai praktek yang kita lakukan dalam kehidupan kita dengan syariat Allah, dengan hukum Allah, berarti seseorang itu mendapat hidayah. Jadi seorang mempelajari ilmu agama itu tanda Allah menginginkan kebaikan darinya. Telah Allah bukakan baginya pintu hidayah yang pertama, itulah yang disebut dengan hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah yang berupa teori, penjelasan, bimbingan dari Allah berdasarkan Al-Quran dan bimbingan dari Rasulullah
berdasarkan as-sunnah. Sehingga Rasul mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa, kata Rasul, yang apabila Allah mengendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan bukakan hidayah yang pertama, yaitu dia mau belajar ilmu agama. Kalau hidayah yang kedua namanya hidayatul taufiq, adalah mengamalkan dari ilmu yang kita pelajari. Dan ini adalah mutlak murni dari Allah. Maka kita disuruh oleh Allah setiap dalam salat kita, dalam surah Al-Fatihah yang kita ucapkan yang merupakan salah satu rukun salat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami ya Allah, ya, jalanmu yang lurus. Beri kami hidayah taufik. Namun di sini luas mananya, baik itu hidayah yang berupa teori, ya, penjelasan, maupun hidayah praktek yang datang dari Allah semata. Kemudian salat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita, kajian tentang akidah. Kita membaca dan menjelaskan sebuah buku ataupun kitab yang berjudul Syurutu La Ilaha Illallah wa Nawaqidul Islam. Syarat-syarat La Ilaha Illallah dan pembatal-pembatal keislaman. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bacakan dan kita jelaskan syarat yang keempat kalau kami tidak salah. Kita ulangi lagi, ada 8 syaratnya, ada yang mengatakan 7. Yang pertama syarat dari la ilallah itu adalah ilmu. Jadi orang yang mengucapkannya harus memahami maknanya, mengilmui makna dan konsekuensinya. Dan tidak boleh enggak tahu makna la ilaha illallah. Dan memahami dan termasuk ilmu tentang la ilallah itu adalah mengilmui rukun dan syarat-syaratnya serta pembatalnya. Kemudian syarat yang kedua adalah ilmun yakinun, yakin. Orang yang mengucapkannya meyakini kebenarannya. Tidak boleh ada dalam hatinya sedikit pun rasa ragu terhadap kebenaran la ilaha illallah. Ilmun yakinun wa ikhlasun, ikhlas. Kemudian ilmun yakinun wa ikhlasun. Namun yang kita baca tidak berurutan. Yang kita ikuti dalam buku ini tidak berurutan seperti dalam bait syair ini. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka, ya, ilmun yakinun wa sidqun wa ikhlasu, ya, wa ikhlasuka ma'a mahabbatin wa inqiyadin, ya, wal qabuli laha, kan gitu. Ilmu, kemudian yakin, kemudian sidqun membenarkan, kemudian ikhlas, ya. Keempat, kemudian yang kelima adalah mahabbah, mencintai kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang keenam al-inqiyad, tunduk. Ini telah kita bahas, Pak, ya. Kalau dalam urutan ini yang keempat, tunduk terhadap kalimat la ilaha illallah. Yang keenam, ya. Kemudian yang ketujuh wal qabul, menerima. Dan ini sudah kita bahas, memang tidak mesti berurutan. Yang kedelapan, kata ulama, tambah satu lagi. Wazid faminaha, tambah yang kedelapannya, al-kufru minka bima, yaitu bentuk kekufuran darimu, yakni pengingkaran darimu dari apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mengingkari segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini 8, ya, syarat dari la ilaha illallah yang disebutkan oleh para ulama. Jadi pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas al-inqiyad, itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Dan tidak berurutan, Pak, ya. Ini bisa dilihat PDF-nya halaman 24. Qala al-musannifu hafizahullah taala wa ra'ah. Berkata penulis, yaitu Syekh Dr. Said Ruslan hafizahullah, beliau berkata, wa syartul khamisu, syarat yang kelima dari syarat apa, Pak? Dari syarat la ilaha illallah. Jadi sekarang pembahasan yang kelima, namun tidak berurutan seperti yang kita sebutkan tadi.
Wa huwa as-sidqu, yaitu as-sidq. As-sidqu itu artinya adalah kejujuran. As-sidqu ma'allah, jujur dengan Allah. Jadi tatkala kita mengucapkan la ilaha illallah, kita jujur, Pak. Betul-betul dari naluri, dari hati kita yang paling dalam. Dari dalam diri kita. Dari faktor internal kita. Bukan karena dorongan manusia. Betul-betul kita mengucapkannya untuk mengharapkan ridha Allah. Wa dzalika bi ayyakuna shadiqan fi imanihi. Hal itu dilakukan yaitu dengan cara jujur dalam keimanannya, shadiqan fi imanihi. Jujur dalam keimanannya. Shadiqan fi aqidatihi, jujur dalam akidahnya, dalam keyakinannya, dalam ideologi yang dia yakini. Wa mata kana dzalika fa innahu sayakunu musaddiqan lima jaa fi kitabi rabbina wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala dan ketika ada hal itu dalam hati seseorang. Jadi kalau seandainya, kata beliau, hati seorang itu sudah jujur dalam keimanan dan akidahnya, maka beliau mengatakan maka dia akan menjadi orang yang membenarkan, orang yang musaddiqan, itu artinya yang membenarkan lima jaa fi kitabi rabbih, membenarkan segala yang datang dari kitab Rabbnya, yakni dari Al-Quran. Jadi orang yang sudah jujur dalam keimanannya, maka dia akan membenarkan apa yang datang dari Allah dalam Al-Quran. Wa sunnati nabiyhi, dan dia juga akan membenarkan segala yang datang dari sunnah nabinya. Dan dia tidak akan mempertentangkan sunnah itu dengan syarat sunnatun sabitatun sahihatun maqbulatun. Dengan syarat sunnah itu, Pak, adalah datang dengan riwayat yang jelas dari Nabi, yang sahih. Bukan datang riwayat yang lemah. Maka sunnah itu, kata ulama usul fikih, zanniyatus subut. Ini istilah mereka. Datangnya sunnah itu, kecuali yang hadis mutawatir, baik kecuali yang mutawatir ya. Hadis ahad ini datangnya masih dalam bentuk zon. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah datangnya sunnah kepada kita selain hadis mutawatir mesti diteliti oleh para ulama. Mesti ditetapkan, seperti Imam Al-Bukhari yang telah disepakati ulama, apapun hadis yang beliau kumpulkan dalam Sahih Al-Bukhari, ulama sepakat ya adalah hadis yang paling sahih setelah hadis mutawatir. Tentu hadis mutawatir nomor 1. Kemudian setelahnya adalah hadis sahih Muslim. Dan selain yang kedua ini, mesti kita ya membacanya dengan membaca komentar penelitian muhaddis ahli hadis yang menjelaskan ini sahih, ini lemah, bahkan tidak jarang hadis palsu. Maka yang kita benarkan itu adalah yang mutawatir. Yang pertama, kemudian yang kedua yang sahih. Adapun yang lemah, maka ulama berbeda pendapat. Ya, ulama sepakat hadis lemah tidak bisa dijadikan sumber hukum dalam Islam. Hanya sebagian ulama berpendapat bisa, namun untuk fadilatul a'mal, untuk penyemangat ibadah. Namun tidak bisa dijadikan dalil dalam fikih. Misalkan salat ini hukumnya sunnah, tidak bisa kalau seandainya dalilnya itu lemah. Ya kan? Mohon maaf ya, misalkan kunut subuh, ya itu kan diyakini sebagai mazhab sunnah. Namun kalau seandainya dalilnya lemah, maka tidak bisa dijadikan sumber untuk menunjukkan itu sunnah, karena dalilnya itu lemah. Sebagaimana yang disebutkan oleh mayoritas ulama hadis,
baik ulama klasik atau ulama mutaqaddimin maupun ulama mutakhirin, hadis yang mana Nabi mengatakan qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da al-fajr hatta faraqa dunya. Rasulullah itu kunut subuh sampai meninggal, gitu ya. Maka mayoritas ulama hadis ya mengatakan hadisnya lemah. Namun ada sebagian yang mengatakan sahih. Akan tetapi ya salah satu perawi dalam hadis itu ya ini sepakat ulama dia tidak dikenal sehingga menurunkan derajat hadis itu menjadi hadis yang lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum untuk menentukan wajib atau sunnahnya hukum sebuah ibadah. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh, Pak. Jadi orang yang benar imannya, yang jujur dalam keimanannya, dia akan membenarkan seluruh apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran itu, Pak, semuanya mutawatir. Maka istilah ulama fikih, ulama usul fikih, Al-Quran itu adalah qat'iyatul subut. Ditetapkan Al-Quran itu dengan cara yang qat'iyah. Qat'iyah itu sudah, kalau bahasa Minangnya ala putih itu, Pak. Ya sudah jelas kebenarannya. Tidak bisa diragukan lagi, karena kalau ada orang yang ragu kepada Quran bisa murtad. Nauzubillah. Kalau ada orang ragu, ulama mengatakan kalau ada orang ragu satu huruf pun dari Al-Quran, maka mesti dia memperbaharui imannya. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka ulama usul fikih mengatakan Al-Quran itu qat'iyah as-subut. Namun kalau hadis zon sifatnya, mesti diteliti dulu. Kalau Quran ya kan enggak bisa diteliti dulu, ya benarlah itu. Ini ma'asyiral muslimin. Tapi kalau hadis sudah mutawatir, sudah sahih, masih ditolak dengan logika dan hawa nafsu, ini juga bermasalah dan bahaya atas keimanan seseorang. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian Bapak Ibu beliau melanjutkan, fasidqu asasul aqwali. Jujur itu adalah pondasi ucapan-ucapan. Maksudnya jujur itu ya adalah sesuatu yang hukumnya wajib. Apa itu makna jujur secara bahasa, Pak? Jujur itu adalah sesuai dengan yang dikatakan dengan realita. Ya. Lawan dari jujur apa, Pak? Al-kadzib. Bohong. Pelakunya kadzib. Kalau orang itu banyak berdusta, kadzab, ya. Sighah mubalaghah dari kadzib. Makanya Nabi dalam hadis sahih mengatakan, fa innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran itu akan mengantarkan, akan membimbing gitu ya, pelakunya kepada kebaikan. Ini jujur, Pak. Jadi jujur itu, Pak, sesuai apa yang dikatakan dengan realita. Jujur itu yang pertama dalam masalah agama itu yang pertama. Kalau seandainya itu salah, katakan salah. Kalau itu benar, katakan benar. Maupun dalam perkara dunia, dalam interaksi kita sama manusia, dalam tataran hablum minan nas, maka penting kali jujur. Karena orang yang pembohong ini sifatnya orang munafik. Makanya Rasul mengingatkan kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan ke surga. Kemudian setelahnya Nabi mengingatkan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, kata Rasul. Sesungguhnya sifat bohong itu akan mengantarkan kepada perbuatan keji. Bohong akan merusak dunia dan akhirat. Pegawai kalau bohong, Pak, akan bangkrut perusahaannya. Ya, Pak. Uang masuk sekian, ditilapnya, ditulisnya berbeda. Apalagi sekarang banyak, Pak, ya, pakai akuntansi pakai cek kosong. Ini luar biasa. Sehingga negara kita
salah satu sebabnya setelah takdir Allah, Pak ya. Yang pertama tentu kita yakini itu takdir Allah, ya. Kemudian yang kedua di antara sebabnya, Pak, karena minimnya kejujuran. Kalaulah seandainya pejabat-pejabat kita adalah orang-orang yang jujur, yang amanah, insya Allah negeri yang SDA-nya, sumber daya alamnya yang begitu melimpah, mustahil sebenarnya, Pak ya, akan sengsara rakyatnya. Namun karena sebagian oknum hanya mementingkan dirinya, tidak jujur dengan rakyatnya, meraup untuk keuntungan pribadi, menjalankan sistem kapitalis gitu ya. Nah, sehingga terjadilah apa? Ketidakmerataan ya. Sehingga falsafah negara kita hanyalah teori yang dibaca terus sama anak-anak sekolah, yang sulit untuk diterapkan selama undang-undang kita tidak menerapkan hukum Islam. Ini Pak, kalau tidak menerapkan hukum Islam, insya Allah akan bansai itulah Pak. Contoh dalam hukum Islam, orang yang mencuri potong tangannya, orang yang memegal dibunuh juga dia. Insya Allah, Pak ya, akan damai Indonesia ini. Akan takut korupsi itu Pak ya. Korupsi itu bahaya kalau dalam Islam Pak. Bisa dibunuh itu ya. Kenapa? Karena sudah menelantarkan negara, menelantarkan rakyat dia makan harta rakyat. Na'udzubillahi min dzalik. Pencuri-pencuri akan takut mencuri insyaallah kalau diterapkan hukum Islam. Nah, ini Bapak Ibu yang diberikan oleh Allah. Dan lihatlah negara yang menerapkan hukum Islam ya, insyaallah makmur Pak. Di Kuwait misalkan, atau di Arab Saudi, di Qatar ya. Nah, ini luar biasa. Sumber daya alamnya hanya minyak bumi, namun ya di situ negaranya masya Allah ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa minasriqi an yasduqa fi da'watihi, dan di antara bentuk kejujuran itu adalah seorang itu jujur dalam dakwahnya. Dalam apa yang dia sampaikan jujur. Tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Wa an yabzulal juhda fi ta'atillah. Kemudian di antara bentuk jujur itu kata beliau, seorang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah. Jadi taat itu butuh kesungguhan Pak. Untuk sholat itu butuh sungguh-sungguh kita dalam seluruh urusan agama, dan apapun yang bermanfaat bagi kita hendaknya kita bersungguh-sungguh. Dan itulah ajaran dari Nabi kita. Rasul mengatakan, wahris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah engkau, kata Nabi, terhadap segala yang bermanfaat bagimu, baik itu urusan akhirat maupun urusan dunia. Maka malas tercela dalam Islam. Makanya Nabi itu mengajarkan kepada kita, dan beliau praktekkan sendiri doa perlindungan kepada Allah dari malas. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya, gitu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat malas. Malas sholat, malas ke masjid, na'udzubillah. Nanti di akhirat malas pula Allah memasukkannya ke dalam surga ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan wahris, bersemangat-semangat kita atas apa Pak? Ala ma yanfa'uka, atas hal yang bermanfaat. Wala ta'jaz, kata beliau. Jangan kalian lemah. Jadi dalam masalah hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, disuruh kita bersemangat. Semangat kerja itu manfaat Pak. Dunia akhirat itu. Akhiratnya adalah kita memenuhi kewajiban sebagai suami, memberikan nafkah untuk istri. Untuk dunianya apa Pak? Untuk dunianya insya Allah Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang suka meminta-minta, karena cukup hidup kita. Karena Nabi mengatakan al-yadul uliya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya memberi lebih daripada meminta. Jadi kalau bisa kita memberi Pak, itulah yang besar pahalanya dari Allah. Maka disuruh kita untuk bersemangat dalam hal yang bermanfaat bagi kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Namun ya, orang-orang kafir hanya bersemangat dalam urusan dunia. Orang Islam yang tertipu ya
tidak memikirkan juga ibadah muamalah, ibadah ghairu mahdhur. Dianggapnya ibadah itu hanya sekedar hablum minallah. Padahal di antara bentuk ibadah menolong orang. Bagaimana kalau nggak ada uang mau menolong orang? Bagaimana kita mau pergi umroh kalau nggak ada uang? Maka kita bekerja itu ibadah, diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun ingat, ada yang skala prioritas yang lebih wajib. Jangan sampai untuk mencari uang, ya kita melalaikan sholat. Itu tidak boleh, itu tercela juga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, umat Islam itu, ya mereka kuat hablum minallahnya, ibadah mahdhahnya kuat, kemudian mereka bersemangat dalam melakukan pekerjaannya, tidak malas-malas. Sholat rajin, pas bekerja malas minta ampun, itu juga tidak baik dalam Islam. Hal itu Pak pernah terjadi memang di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Nampak dia seseorang yang masya Allah doanya luar biasa. Ya Allah, ya beri aku rezeki ya Allah, gitu ya. Doanya bagus, dipuji oleh Umar bin Khattab. Namun nggak ada ikhtiarnya, dipanggil oleh Umar bin Khattab. Habis doa ini Pak, ini Kapa, pergi kamu ke hutan, ya cari ke kayu api jual. Itu lebih baik kalau hanya sekedar berdoa saja. Doa bagus, namun ikhtiar haruslah dikuatkan juga. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi kata beliau, di antara bentuk jujur itu Pak, kita bersemangat mengerahkan upaya maksimal dalam taat kepada Allah. Jadi taat kepada Allah ini tidak hanya melakukan ibadah ritual, namun juga melakukan ibadah sosial. Iya, ini juga bentuk taat kepada Allah. Ini hadirin yang dimuliakan. Kemudian kata beliau, wa fi hifzi hududillah, dan dalam menjaga batasan-batasan Allah. Apa yang maksud dengan menjaga batasan-batasan Allah? Yakni jangan lampaui apa yang telah Allah larang untuk dilewati. Jangan lakukan kesyirikan. Ini yang nomor satu larangan Allah. Jangan mendurhakai kedua orang tua. Jangan memakan harta anak yatim. Ya. Karena sekarang sebagian, ini bukan semua Pak, sebagian oknum ya, ada yang memanfaatkan anak yatim Pak untuk meraup keuntungan pribadinya. Di mana-mana baca anak yatim, namun dapat donasi yang untuk anak yatimnya nggak sampai ya 30%. Masuk kantong pribadi yang lebih banyak. Namun kesini bawa nama anak yatim. Ini termasuk nanti aklu malil yatim, memakan harta anak yatim secara batil. Ini khusus untuk pengelola panti asuhan dan apapun namanya Pak. Yang namanya bantuan anak yatim itu harus mereka diprioritaskan. Kita boleh mengambil, nggak apa-apa. Namun bukan untuk mencari kekayaan, namun hanya untuk menjalankan kehidupan kita. Boleh kita ambil untuk biaya kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Bukan untuk mencari kekayaan. Begitu juga donasi Pak. Ada dahulu yang lagi viral Pak ya. Ada suatu lembaga donasi, lembaga penerima sumbangan kaum muslimin, gajinya minta ampun. Lah kayak perusahaan Pak. Bahkan gaji manajernya itu mau 10 juta sebulan. Subhanallah ya. Boleh kita nerima gaji nggak apa-apa, namun bukan untuk cari kaya gitu ya. Cari kaya bukan dagang sendirilah. Bukan dari mengambil harta sumbangan dari manusia. Ini hati-hati betul Pak. Karena dikhawatirkan nanti kita memakan harta manusia secara zalim, dan orang yang memberi itu enggak ridho dia. Karena orang yang beri kepada kita itu niatnya adalah untuk supaya bantuannya sampai kepada yang berhak. Yang berhak itu siapa Pak? Orang yang butuh makan, dia enggak ada makanan buat dia makan gitu ya. Ini hendaknya untuk gaji 10 juta, bahkan gaji 50 juta. Na'udzubillahi min dzalik. Ini masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Maka kita jaga batasan-batasan yang telah Allah tetapkan itu. Yang pertama batasan antara kita dengan Allah, kemudian batasan antara kita dengan manusia. Akhlak kita dengan Allah, jangan persekutukan Allah.
jangan lakukan apa yang dilarang oleh Allah, jangan lakukan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Kemudian jangan menzalimi manusia. Jangan melampaui hak-hak manusia, seperti mengambil haknya, mengambil hartanya secara zalim, atau memfitnah, menggibah, mencaci, menghina manusia, gitu ya. Karena ini adalah perbuatan zalim kepada sesama manusia. Jadi kalau seandainya kita sudah baik hubungan kita dengan Allah, kemudian baik hubungan kita sesama manusia, maka itulah orang yang saleh itu, ya. Salihun ya bainallah ma bainahu wa bainallah, wa salihun ma bainahu wa bainan nas. Baik hubungannya dengan Allah dan baik pula hubungannya dengan manusia. Itulah orang yang saleh. Itulah orang yang bertakwa. Kemudian ma'asyiral muslimin, kata beliau, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Surah At-Taubah 191. Afwan, surah At-Taubah ayat 119. Yang artinya Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah bersama-sama orang-orang yang jujur. Siapa manusia yang paling jujur, Pak? Setelah para nabi dan rasul, siapa, Pak? Abu Bakar. Sehingga digelari oleh Nabi beliau dengan As-Siddiq, ya, yang paling jujur. Orang yang sangat jujur itu artinya As-Siddiq. Kenapa beliau dikatakan jujur? Karena beliau jujur dalam keimanannya. Itu jujur yang pertama, Pak. Orang walaupun jujur sama manusia, Pak, namun dia tidak beriman kepada Allah, itu juga orang jujur juga dalam perspektif Islam. Jadi jujur itu, Pak, jujur bersama Allah itu nomor satu. Bagaimana jujur bersama Allah? Dia mengimani Allah, mengesahkan Allah. Bagaimana bentuk berdusta kepada Allah? Dengan cara kafir, kufur kepada Allah itu, kemudian berbuat syirik kepada Allah. Itu bukan orang yang jujur. Walaupun sesama manusia mereka jujur minta ampun, namun kepada Allah mereka musyrik, ya, maka itu bukanlah jujur. Maka jujur yang pertama kepada Allah, jujur yang kedua sesama manusia. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, Bapak Ibu, wa qad warada ishtiratu sidqi fil hadits sahih. Telah terdapat dalam hadis sahih syarat jujur. Keutamaan jujur. Hadis ini mensyaratkan, mewajibkan bagi kita untuk jujur. Fil hadis sahih, hadu dalam hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, shadiqan biha, dan dia jujur dengannya, yakni dengan ucapan tersebut. Bagaimana tandanya dia jujur, Pak? Dia tidak berbuat syirik. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, jujur dalam hatinya, dia akan meninggalkan seluruh bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah. Karena lawan dari la ilaha illallah itu apa, Pak? Syirik. Lawan dari la ilaha illallah itu apa? Kufur. Lawan dari la ilaha illallah itu apa? Nifaq. Maka ada tiga hal besar, ya. Tiga hal utama yang menjadi lawan la ilaha illallah. Yang pertama adalah syirik besar. Yang kedua adalah kemunafikan besar, nifaqul akbar. Yang ketiga adalah al-kufrul akbar, kufur besar. Itu lawan dari la ilaha illallah. Maka Rasul mengatakan, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian jujur dia dalam mengucapkan. Artinya dia tidak melakukan syirik, dia tidak melakukan kekufuran dan dia kemunafikan. Maka apa yang dia dapatkan nanti di akhirat? Rasul mengatakan dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Ini syaratnya, Pak. Syarat masuk surga jujur kita ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang yang tiap hari, Pak, habis sholat selalu zikir la ilaha illallah, namun masih percaya kepada dukun, berarti tidak jujur dia. Masih berdusta dia dengan ucapan la ilaha illallah. Masih percaya ada manusia yang bisa menentukan jodohnya, tahu tentang perkara gaib, bahkan meyakini ada dukun yang bisa memindahkan hujan. Masih percaya dengan pawang hujan, maka ya dia tidak jujur ketika mengucapkan la ilaha illallah. Bohong itu. Kalau dia jujur la ilaha illallah, jujurnya, Pak,
maka dia akan meyakini tidak ada yang berhak, yang kuat, yang mampu untuk itu kecuali Allah. Allah nomor satu. Kok nak sakit yang apa dukun yang ingin? Harus Allah. Itu orang yang jujur, Pak, ya. Harus Allah nomor satu dalam kehidupan kita. Itu orang yang jujur dalam la ilaha illallah. Ada pula orang terjatuh maknya ya kan. Ada mak saya jatuh sama mak ya. Sama maknya ya teringat. Itu mesti belajar la ilaha illallah itu ya. Masih belum benar keyakinannya itu. Mak lo ya teringat. Ingat Allah dulu, astagfirullah. Boleh ada orang bayar jatuh astagfirullah. Bagus itu istighfar ya. Mungkin banyak dosa saya ini kan. Allah kasih musibah ini untuk menghapuskan dosa saya. Bagus. Kau nak ingin amak pula. Ada Pak, ya saya lihat Pak ya, orang yang kena musibah gitu, amaknya Pak, amak. Padahal sudah berjenggot orangnya. Ya, subhanallah ya. Itulah pentingnya tahu tauhid. Sehingga yang kita ingat dulu Pak adalah Allah. Allah nomor satu dalam kehidupan kita. Kemudian beliau berkata, wa huwa hadisun sahihun, hadis yang kita sebutkan di atas tadi adalah hadis sahih, akhrajahu al-Imam Ahmad, yang telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin, tidaklah seorang pun gitu ya, yashhadu an la ilaha illallah, yang mempersaksikan tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan dia bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Sidqan, ya Pak, dalam hadis ini Nabi mengatakan sidqan, dia ucapkan dengan kejujuran, min qalbihi, dari dalam hatinya, illa, kecuali di akhirat kelak, harramallahu 'alan nar, Allah telah haramkan atas neraka untuk membakarnya. Artinya haram baginya untuk masuk ke dalam neraka. Nah, ini betul-betul luar biasa ya rupanya la ilaha illallah. Kalau betul-betul diamalkan, Pak, jujur kita dalam mengamalkannya, maka Rasul mengatakan Allah telah haramkan baginya neraka. Berarti kalau haram neraka, tampaknya di mana Pak? Tempatnya pasti dijamin surga. Ini pentingnya la ilaha illallah tersebut. Dan hadis ini hadis yang besar kedudukannya. Hadis muttafaqun alaih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, min riwayati Mu'adz, dari riwayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, sekarang lawan dari jujur apa Pak? Bohong, al-kadzib. Diddus sidqu al-kadzibu. Lawan dari jujur itu adalah bohong. Makanya jangan pernah bohong. Dalam tradisi ulama hadis ya, para muhaddisun ya, pada zaman dahulu itu Pak, para penjaga-penjaga hadis, orang yang suka berbohong itu tidak diterima hadisnya. Orang yang berbohong dalam urusan dunia itu namanya muttaham bil kadzib, itu dalam ilmu mustalah seperti itu. Tapi kalau orang yang berbohong dalam urusan agama itu namanya kadzab. Namun dua-duanya tidak diterima. Namun yang berbohong dalam urusan agama ini palsu hadisnya langsung Pak. Tapi kalau berbohong dalam urusan dunia, nah, itu nilai hadisnya menjadi lemah. Yang lemah ini bisa menjadi hasan kalau seandainya ada hadis sahih yang menguatkan atau ada jalur lain yang menguatkannya, bisa berubah. Namun kalau berbohong dalam urusan agama tidak ada lagi, ini palsu hadisnya maudhu. Makanya Imam Al-Bukhari itu Pak, kalau lihat perawi hadis, orang yang menyampaikan hadis, seorang pengajar hadis gitu ya, kalau seandainya dilihatnya dalam kesehariannya, ternyata dia ya mau ngasih makan ya ternaknya, dipanggilnya, ya kan? Kalau kambing, mbe, gitu ya, dipanggilnya, datang. Ketika datang, dia seolah mau ngasih makanan, ternyata tidak. Kata Imam Al-Bukhari, hada muttaham bil kadzib. Ini udah. Kalau seandainya dalam urusan dunia saja dia bohong, dikhawatirkan nanti dia khilaf gitu ya, bohong pula dia. Entah hadis tidak nanti yang disampaikan. Udahlah, hadis yang diriwayatkan si fulan ini, kata Imam Bukhari, dhaif. Si fulan ini muttaham bil kadzib.
Nah, seperti itu, Pak. Jadi seluruh hadis dari kesimpulan itu sudah diperingatkan itu. Kalau hadis yang diberikan kesimpulan itu ya lemah. Nah, begitu selektifnya ulama hadis terdahulu ya untuk menjaga hadis itu, Pak. Jadi hadis itu betul-betul ini ya, hadis sahih itu, Pak, tidak sembarangan itu. Imam Bukhari menyusun hadis sahih enggak sembarangan, Imam Muslim enggak sembarangan. Betul-betul dengan penelitian yang sangat luar biasa. Sehingga lahirlah Sahih Al-Bukhari. Sehingga ulama sepakat Sahih Al-Bukhari itu adalah hadis yang paling sahih setelah hadis mutawatir, bahkan setelah Al-Quran. Al-Quran itu tidak bisa diragukan lagi, Pak ya. Ini masyarakat muslimin yang Allah muliakan. Jadi sekarang, Pak, dengan kecanggihan teknologi kita dimudahkan. Jadi setiap hadis itu, Pak, bisa kita cek sekarang. Kalau dulu ulama mengeceknya satu-satu dalam membuka kitab, ya sekarang sudah dalam bentuk aplikasi. Bisa kita cari sekarang ini. Ya. Ini teknologi, ya. Oh, kan boleh jadi aplikasinya salah. Aplikasi itu hanya cuma membantu. Kita beli juga kitabnya gitu ya. Nah, kita lihat di aplikasi misalkan nomor sekian ya, kita lihat lagi seperti itu caranya, Pak ya. Namun itu sangat membantu kita. Karena sekali ketik ya muncul dia. Jadi kalau seandainya ada orang yang menyampaikan hadis, Pak, download aplikasinya. Ada kalau dalam bahasa Indonesia itu ada nama aplikasinya, Pak, sering kami sampaikan itu. Kitab 9 Imam. Itu 9 kitab itu dalam hadis. Istilah ulama itu kutubut tis'ah. Di atas kutubus sittah. Nah, ada yang premiumnya tuh, Pak ya, yang berbayar ya. Kalau yang premium itu tentu lebih banyak, gampang, kita 2 kata aja kita catat keluar ya. Nah, seperti itu. Dan bisa dengan terjemahannya kita cari hadis itu. Tapi kalau saya nggak ada aplikasi itu, yang ada yang berbahasa Arab. Karena kalau yang Arab itu banyak yang gratisnya, tapi kalau yang Indonesia banyak bayar. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga, Pak, kalau kita download buku PDF itu, Pak, kalau yang berbahasa Arab banyak yang gratis, tapi kalau buku terjemahan sulit gitu ya. Iya, sulit sekali gitu cari gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Namun sekarang, Pak, kita bisa juga menggunakan sarana yang ada. Aplikasi terjemahan banyak sekarang yang lebih canggih daripada Google Translate, yang banyak salah-salah itu ya. Secara tata bahasanya. Nah, sekarang kita bisa menggunakan AI, Pak. Iya, itu membantu itu. Dalam terjemahan keakurasiannya itu kuat dia. Nah, ini Bapak Ibu, karena memang sudah canggih zaman sekarang, kita manfaatkan itu untuk apa? Untuk belajar. Bahkan ada aplikasi itu belajar bahasa Arab atau bahasa Inggris dengan AI sekarang, Pak. Bisa kita komunikasi. Ini luar biasa, ya. Kita manfaatkan itu untuk kebaikan, Pak. Kalau untuk kejahatan dialah berdosa. Gitu. Tapi kalau untuk kebaikan kita, maka itu sangat membantu sekali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lawan dari jujur tadi apa, Bang? Al-kadzib. Fa in kana al-'abdu kadziban fi imani, kalau seandainya seorang hamba itu berdusta dalam imannya, fa innahu la yu'addu mu'minan, dia tidak dianggap seorang mukmin. Itu orang munafik itu. Ya, dia dalam lisannya dia bersyahadat. Ya, dia mengucapkan syahadat, dalam hatinya dia mengingkari Islam. Ini munafik besar. Bal huwa munafiqun, bahkan dia adalah munafik. Wa inna taqa bi syahadati bi lisani, walaupun meskipun dia mengucapkan syahadat dengan lisannya. Wa halu hadal munafiqi, dan kondisi orang munafik ini kata beliau asyaddu min halil kafir, lebih besar, lebih parah dari orang kafir. Kenapa? Kalau orang kafir jelas, Pak. Ya, secara nyata dia mengungkapkan terus terang dia kafir. Tahu kita ini ya orang kafir jelas gitu. Namun kalau orang munafik ini, Pak, dia seolah pura-pura Islam. Namun dalam hatinya ingkar kepada Islam. Bahkan dia ya memusuhi Islam. Sebagaimana kaum munafik di masa Nabi. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul itu ya. Rasul munafikin. Kepalanya, kalau bahasa Minangnya itu angkangnya ya, orang-orang munafik. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka munafik ini ada 2, Pak. Ada munafik besar, ada munafik kecil.
Kalau munafik besar itu memang hatinya kafir gitu. Dia pura-pura Islam. Tapi kalau munafik kecil itu dalam masalah amalan. Munafik besar dalam masalah keimanan, kalau munafik kecil dalam masalah kehidupan dia, dalam aktivitas dia dalam kehidupan ini. Sehingga Nabi memberikan ciri-ciri orang munafik kecil, Pak ya. Kalau berbicara dia bohong. Namun dia tetap beriman, Pak, kepada Allah. Kemudian kalau diberi amanah, khianat dia. Kalau berjanji itu galak, ya jarang sekali yang ditepati, Pak ya. Nah, bahkan menipu orang, ini munafik ini. Namun munafik kecil. Dosa besar iya, namun enggak sampai dia murtad. Namun munafik yang menyebabkan orang murtad itu adalah munafik besar, yakni dalam hatinya dia ingkar kepada Islam. Dia enggak menerima Islam, apa pula Islam dia. Tapi kenapa Bapak di KTP-nya Islam? Ya supaya saya aman aja. Tadi agama apa Bapak? Apa? Ya saya agama saya ini katanya, bukan Islam. Nah, ini munafik besar. Na'udzubillahi min dzalik. Masuk waktu, Pak? Ya, karena sudah masuk waktu, Pak, mungkin kita cukupkan dahulu. Sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini Bapak Ibu bisa bermanfaat, terutama pada diri kami pribadi, kemudian untuk Bapak Ibu yang hadir di masjid ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.